Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Umur, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memanajemen pengelolaan dari wirausaha. Kalau kita bicara soal manajemen, berarti kita akan bicara soal fungsi. Ada 4, yang pertama yaitu planning. Planning erat kaitannya dengan rencana atau desain. Kalau kita analogikan, kita ingin tamat kuliah dalam 3,5 tahun. Kita memiliki keinginan menyelesaikan kuliah dalam 3,5 tahun. Keinginan bukan rencana. Keinginan baru suatu bagian dari keseluruhan rencana yang sudah tertuang. Kita sudah mulai melakukan bagian per bagian. Tertuang secara tertulis itu planning. Mulai dari memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan apa, bagaimana, seperti apa, dan siapa, dan untuk apa mencapai tujuan itu. Jadi kalau 3,5 tahun, apa yang harus kita lakukan supaya 3,5 selesai dalam 3,5 tahun? Berarti setiap mata kuliahnya kita harus lulus dengan nilai yang maksimal. Caranya gimana? Yang dulunya sedang bermain, kurangkan. Yang biasanya tidak belajar, sekarang belajar. Yang malas membaca, sekarang membaca. Ada paradigma, ada kebiasaan, ada kebutuhan yang berubah. Itu yang kita sebut dengan desain. Kita desain sedemikian rupa, kita tuangkan, mulai berpikir, mulai menimbang, mulai memutuskan dan menentukan apa, seperti apa, bagaimana, dengan siapa, dan tujuannya apa. Jadi kalau ingin membangun suatu bidang wirausaha, kita perlu menetapkan tujuan. Perlu mencari alternatif, kemudian mencari alternatif tersebut dan menilainya. Memilih alternatif terbaik dengan segala riset persoalan, dengan segala alasan dan kemungkinan yang terkait dengan alternatif tersebut. Setelah itu operasional dan job description. Itu sudah termasuk dalam wilayah planning. Yang kedua yaitu kita melakukan organizing atau proses pengelompokan. Yaitu bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan itu. Melakukan pengelompokan yang jelas, hal yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian. Dalam kaitan ini ada kondisi di mana pada akhirnya kita bisa mendelegasikan. Dalam proses manajemen pengelolaan usaha, dalam kaitannya dengan organizing, berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengelompokkan pekerjaan. Kemudian memperhatikan bagaimana kita sebagai bos memberikan wewenang terhadap orang-orang yang memiliki kompetensi atau skill yang telah dipilih sebelumnya. Yang perlu diperhatikan dalam delegasi wewenang itu adalah 1. Memberikan kebebasan untuk berekspresi. Artinya, siapapun yang berada di sekitar kita harus diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri, karena yang namanya wirausaha, bisnismen tidak berdetek dengan aturan-aturan yang mengikat. Melainkan mereka bebas untuk berkarya, tetapi dengan aturan-aturan yang kita tetapkan bersama, sehingga muncul inovasi dan kreativitas. Itu tidak bisa dihambat oleh aturan-aturan yang mengikat. Maka pemberian dalam delegasi wewenang itu ada semacam kebebasan berekspresi. Yang kedua yaitu melakukan kewenangan mengambil keputusan. Artinya melakukan kewenangan untuk mengambil keputusan diberikan hak kalau memang sudah didelegasi. Mereka diberi kebebasan sampai wilayah mana mereka bisa mengambil keputusan. Yang ketiga itu tanggung jawab yang jelas. Kalau sudah diembankan, delegasikan, mereka punya kebebasan berekspresi, punya kewenangan untuk mengambil keputusan.
maka beri mereka tanggung jawab, karena itu sudah menjadi keputusan. Maka kita yang harus mempertanggungjawabkan, membiarkan mereka berekspresi sedemikian rupa. Nah, ini dalam proses organizing, penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi. Yang ketiga, directing. Itu menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga atau kita sendiri sebagai bosnya. Manusia terlahir dengan teori XY. Teori X menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Nah, wirausaha adalah orang-orang yang mampu melawan tingkat kemalasan tertinggi dalam dirinya. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam konteks directing ini adalah menggerakkan orang-orang, karena dasarnya manusia itu pemalas, maka perlu digerakkan. Kalau kita memiliki usaha, maka kita memiliki kewajiban untuk menggerakkan orang-orang yang malas itu tadi supaya bisa menjadi mau bekerja. Ada standar, ada kondisi-kondisi tertentu yang secara situasi kita bangun agar mau bergerak, agar mau berkarya. Kita masih bicara soal directing, menggerakkan manusia atau orang-orang agar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau wirausaha, atau oleh kita sendiri sebagai bos. Ketika memiliki suatu bisnis tertentu bersama dengan rekan atau anak buah, kita harus mampu menggerakkan mereka, karena sifat dasar manusia tadi pemalas. Karena dalam proses memilih orang-orang yang terlibat dalam bisnis, haruslah orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi. Kalau tidak itu ada di tangan kita sebenarnya. Potensi itu ada di tangan kita, bagaimana menggerakkan manusia dengan sifat dasar pemalasnya agar mau bekerja. Seperti apa strategi yang kita bisa lakukan, seperti perilaku kerja yang harus ditetapkan, bagaimana mengkondisikan agar setiap orang berpikir bahwa mereka bekerja untuk dirinya sendiri, sehingga mereka akan bergerak tanpa diminta melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah pihak yang dilibatkan dalam pekerjaan atau kegiatan. Berarti ada kemampuan kita menggerakkan sekaligus menuntun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. Jadi yang namanya organisasi itu tidak bisa bekerja sebagian-sebagian. Yang ketiga yaitu coordinating. Coordinating artinya mengkoordinasikan, melakukan penyelarasan kegiatan. Ada 3 prinsip dasar dalam koordinasi ini. Yang pertama adalah mengkoordinasikan terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Kalau horizontal berarti dengan sesama, vertikal berarti dengan pemimpin atau bawahan atau karyawan. Yang kedua ada keselarasan untuk kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak awal hingga akhir. Dan yang terakhir yaitu masing-masing faktor saling mengisi. Jadi faktor yang utama adalah manusianya. Yang kedua yaitu koordinasi yang berkaitan dengan keselarasan kerja. Yang ketiga yaitu yang terkait dengan faktor keseluruhan yang ada dalam lingkungan kerja, dan masing-masingnya harus saling mengisi satu sama lain. Selanjutnya masuk ke dalam manajemen kewirausahaan yang keempat, yaitu controlling. Manajemen itu berkaitan dengan controlling. Fungsi manajemen melakukan pengawasan kontrol agar operasi-operasi organisasi, wirausaha, bisnis kita sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sejak awal, supaya tujuannya tercapai. Jadi, kalau ada persoalan, bisa ditarik kembali untuk bisa dibenahi, sehingga plannya dilakukan kembali, sehingga tujuan dari bisnis kita pada akhirnya akan sesuai dengan harapan.
Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam konteks kontrol? Yang pertama yaitu tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan terhadap sistem operasional, terhadap keseluruhan bandingkan budget dan aktual memungkinkan tidak untuk sampai ke tahap tujuan, atau ada pengeluaran atau ada kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi kita yang memungkinkan itu terhenti di perjalanan. Itu harus cepat diantisipasi. Namanya juga kontrol. Untuk mengantisipasi salah satu tujuannya supaya masalah-masalah lebih besar untuk mencapai tujuan tidak terjadi. Dan yang keempat yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Yang kelima yaitu memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita temukan dalam kontrol kali ini itu menjadi catatan untuk perbaikan dalam perencanaan berikutnya. Sehingga perencanaan ini untuk perencanaan kegiatan di masa yang akan datang. Sebagai mahasiswa, apa kontrol yang kita lakukan terhadap diri kita? Kontrol apa yang kita lakukan? Misalnya, kontrol dalam meningkatkan nilai dan mempertahankan nilai dalam mata kuliah. Kalau dulunya nilai kita B, bagaimana kontrol kita untuk mendapatkan nilai A? Atau yang dulunya nilai kita A, sekarang merosot. Bagaimana kontrol yang kita lakukan sehingga rencana itu dibenahi lagi untuk program-program berikutnya. Tetapi justru banyak mahasiswa yang menjadikan itu sebagai wacana saja. Sekarang bagaimana cara mendesain bisnis usaha? Beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan adalah: 1. Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Harus jelas tujuan, harus jelas sasaran, karena ini menjadi orientasi akhir dalam perjalanan proses kerja dan kinerja yang kita lakukan. Yang kedua yaitu mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang akan kita bangun. Tim kerja yang akan kita buat untuk bisnis usaha dari apa yang telah kita tetapkan, sehingga pengelompokan itu memang perlu. Kemudian menguraikan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis bersama rekan bisnis atau karyawan yang nanti akan kita pilih. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah: 1. Melekat, itu fungsi melekat. Ada wewenang, ada tanggung jawab, ada komunikasi, ada hubungan lini, dan ada hubungan staf. Yang kedua yaitu pengelompokan aktivitas. Ada pengelompokan fungsi wilayah produk. Jadi tidak serta-merta satu orang melakukan semua hal. Jadi ada kejelasan pengelompokan aktivitas. Yang terkait dengan struktur, yaitu struktur apa yang ingin kita bentuk. Misalnya lini, staf atau matrik, ataupun bentuk yang ingin dicapai dalam organisasi kecil dari bisnis kita. Kalau sudah dibangun dari awal dengan statement yang baik, maka ketika menjadi besar nanti, dia akan menjadi sesuatu yang aman buat kita. Bukan suatu hal yang menakutkan lagi, karena kita sudah terbiasa dengan kondisi melakukan yang besar. Jadi mulailah dari yang kecil untuk memulai yang besar. Ada 5 hal yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan dari sebuah bisnis. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Kalau ingin berkembang menjadi bisnismen yang handal, kita harus memilah dan memilih teman-teman atau rekan-rekan yang sumber daya manusianya bagus, memiliki visi dan misi panjang di masa yang akan datang, sesuai dengan bidang usaha yang kita pilih. Yang kedua yaitu finansial.
Jadi bagaimana pergerakan finansial itu uh, dibangun sejak dini, mulailah menabung, mencari rekan, jejaring, sumber-sumber pendanaan. Dan yang ketiga adalah sosial hubungan dengan banyak orang. Karena ini akan menentukan semakin besar wilayah sosial kita, maka semakin besar kemungkinan wilayah bisnis yang akan kita kejar untuk memberikan keuntungan buat kita. Yang keempat yaitu manajerial persoalan, pengelolaan, bagaimana kita mengelola sesuatu, dimulai dari mengelola diri dan pekerjaan pekerjaan apa yang ada di diri kita. Orang yang berhasil menjadi wirausahawan adalah orang yang berhasil menata dirinya sekarang. Yang terakhir yaitu jejaring, yang terkait dengan rekan bisnis dengan kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal. Itu sudah bisa dilihat dari sekarang. Semakin luas jejaring kita, maka akan semakin mudah kita dalam membangun bisnis yang lebih besar. Perencanaan tenaga kerja juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Artinya, walaupun bisnis yang akan kita bangun di beberapa waktu ke depan adalah bisnis kecil, bisnis apa harus dipikirkan tenaga kerja, walaupun hanya 1 atau 2 orang. Ada perencanaan tenaga kerja, jadi jangan pandang sebelah mata usaha yang akan kita lakukan tetap anggap itu sebagai sebuah bisnis, sebuah organisasi yang besar. Anggap itu sebagai wilayah yang besar untuk melakukan secara besar untuk bisnis yang kecil, karena terbiasa mengelola yang besar. Mudah-mudahan manifestasinya akan sampai ke tahap sana. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja, memperhitungkan kebutuhan beberapa orang tenaga kerja yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu sumber tenaga kerja, apakah itu internal jasa. Pengelolaan usaha juga erat kaitannya dengan perencanaan usaha yang akan kita lakukan. Ada 2 hal, yang pertama yaitu perencanaan usaha yang berkaitan dengan hal tertulis, berisikan misi usaha. Usulan usaha operasional usaha yang akan kita lakukan, termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin kita raih dalam proses jalannya, termasuk market yang ingin digapai dari fungsi perencanaan. Dan fungsi perencanaan itu adalah sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang kita lakukan, dan biasanya itu dalam bentuk ringkasan eksekutif. Dan bentuknya maksud usaha, usulan finansial, permintaan dana dan penggunaan dana, dan cara melunasi kembali dana yang dipinjam. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan pemodalan yang bersumber dari luar atau dalam bentuk proposal, mencari sumber-sumber lain dari perbankan, dari rekan-rekan bisnis atau orang-orang yang memang penyedia dana untuk bekerja sama. Maka dari sekarang kita sudah bisa mulai menelaah itu siapa yang bisa kita manfaatkan, atau badan mana yang bisa memungkinkan untuk diajak berkompromi. Bentuknya bisa manajemen usaha, pemasaran, produksi, operasional, dan keuangan perusahaan atau keuangan pribadi dan keluarga. Sampai disinilah analisis video saya. Kalau ada salah dan jangan, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.